Kemunculan kapal perang Amerika Serikat di Selat Malaka tidak hanya memicu perhatian publik tapi juga menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa kapal perang AS ada di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia di tengah dinamika geopolitik global? Benarkah ini hal yang biasa atau wajar atau sebaliknya bisa menjadi ancaman bagi Indonesia? Kita bahas sore ini bersama Sekjen IKAL Strategic Center, Laksda Purnawirawan Surya Wiranto. Selamat sore, Pak Surya. Ya, selamat sore Mbak. Dan hadir juga, ada juga Guru Besar Hukum Internasional UI, Profesor Hikmahanto Juwana. Prof, selamat sore. Selamat sore, Audrey. Oke, Prof, saya mau tanya ke Prof dulu nih. Prof, ini kapal perang AS lewat Selat Malaka. Menurut Anda wajar nggak sih di tengah situasi AS dan juga Iran yang masih panas? Pertama ya, kalau misalnya terkait dengan lintas damai yang dilakukan oleh kapal-kapal Amerika Serikat, itu sesuatu yang wajar ya. Dalam artian karena begini, Selat Malaka ini adalah selat yang sangat penting untuk pelayaran internasional. Dan di Selat Malaka ini kita harus pahami bahwa tidak hanya Indonesia yang menguasai. Karena di situ ada juga Singapura dan kemudian ada Malaysia. Jadi kalau misalnya kita bicara Selat Malaka, jangan kemudian kita reduksi hanya Indonesia yang memiliki otoritas di sana. Nah, tiga negara ini tentu harus menjamin adanya yang disebut sebagai freedom of navigation. Tadi Pak Menlu sudah sampaikan. Jadi kebebasan berlayar sepanjang mereka melakukan pelayaran itu secara innocent passage. Ya, jadi misalnya mereka harus berlayar terus, kalau kapal selam dia harus memunculkan diri, lalu tidak menghentikan dan kemudian tidak mengarahkan senjata dan lain sebagainya. Karena hanya untuk melewati saja. Jadi berarti ini adalah memang merupakan suatu hal yang wajar ya, Prof ya? Meskipun situasi AS Iran masih panas. Iya, jadi kenapa sekarang ini Amerika Serikat dan Iran masih panas dan banyak kapal Amerika yang lewat, itu kan kaitannya adalah mungkin banyak kapal-kapal dari berbagai pangkalan militer Amerika termasuk yang dari Asia Pasifik ini yang harus ke Timur Tengah. Karena mungkin Trump akan melancarkan serangan kembali ke Iran dan kemudian pada saat sekarang karena kemarin sudah melakukan serangan semakin menipis kan. Alutsista, armada dan rudal dan lain sebagainya, sehingga perlu mempertebal. Nah, mempertebal itu dari mana kapal-kapal itu? Nah, ini kapal-kapal yang katakanlah mungkin dari pangkalan militer di Australia, mungkin di Pasifik dan lain sebagainya, yang mereka akan melewati situ. Tapi kita Indonesia, tentu kita tidak bisa melarang gitu. Tapi Prof, bagaimana dengan tanggapan Anda ketika militer AS ini menahan kapal tanker di Samudra Hindia, Prof? Karena ini diduga merupakan jaringan yang mendukung Iran. Nah, kalau misalnya, kita harus lihat dulu ya, saya tidak melihat fakta-faktanya, tapi begini, kalau misalnya, kan kemarin ini ada resolusi Dewan Keamanan PBB, bukan yang baru-baru ini, udah lama, bahwa Iran itu kena embargo begitu ya. Nah, dalam konteks untuk menegakkan bahwa tidak ada pihak-pihak tertentu yang bertransaksi dengan pihak Iran, maka sebenarnya siapa saja bisa menegakkan aturan yang ada di dalam resolusi Dewan Keamanan PBB. Nah, sekarang ini Amerika mungkin merasa bahwa ya sekarang sayalah mau menegakkan aturan itu. Karena kita tahu nggak ada polisi PBB yang bisa menegakkan itu. Nah, ini yang sekarang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dia melakukan pengecekan, memastikan bahwa kapal-kapal ini tidak mengangkut misalnya barang-barang yang ditujukan ke Iran dan lain sebagainya. Mungkin ya, tapi saya sekali lagi karena tidak melihat fakta dan bukti-bukti, tentu saya tidak bisa secara konklusif mengatakan bahwa tujuannya adalah seperti itu. Oke, kalau dianggap sebagai sesuatu yang wajar, kemudian juga sudah ada sah begitu ya melintasnya kapal perang AS di Selat Malaka, biasanya Pak Surya, ini apa saja sih sebenarnya kesepakatan antara negara jika kapal perang asing ini melintasi perairan kita? Pak Surya? Ya, mungkin saya perlu menjelaskan dulu ya. Ya, halo? Silakan. Halo?
Halo. Silakan Pak Surya. Ya, jadi saya perlu menjelaskan dulu karena ya, Mbak, mungkin sinyal saya kurang jelas ya. Aman Pak, Jadi silakan. saya perlu jelaskan dulu. Ya, halo. Silakan Pak Surya, silakan kami mendengar. Ya. Oke, oke. Oke, jadi saya perlu menjelaskan dulu yang dimaksud dengan lintas damai dan lintas transit itu, karena saya lihat di publik ini masih agak bingung gitu ya, seolah-olah bahwa kalau Selat Malaka itu wilayah kedaulatan kita, terus nggak boleh dilewati kapal-kapal asing, termasuk kapal Amerika. Nah, ada istilah lintas damai atau innocent passage, itu biasanya digunakan untuk lintas kapal, apakah itu di laut teritorial, perairan kepulauan, atau perairan pedalaman kita. Kemudian kalau istilah lintas transit itu biasanya digunakan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya, ya. Nah, itu ada kebebasan pelayaran dan penerbangan baik kapal maupun pesawat udara asing untuk tujuan transit ya, atau melintas yang dilakukan ini terus-menerus, dan negara pantai juga tidak boleh mengganggu ya lintas mereka itu dari satu ZTE ke ZTE lainnya. Kemudian ada lintas alur laut kepulauan atau archipelagic sea lanes. Nah, itu yang ada di Alki 1, 2, 3 kita itu. Yang terakhir ada lintas akses dan komunikasi atau sea lane of communication. Ya. Nah, terkait dengan lintas damai tadi yang disampaikan, ya itu berlaku di Selat Malaka, karena Selat Malaka ini kan selat yang strait normally used for international navigation. Jadi siapapun kapal boleh lewat situ, walaupun pemilik selat itu coastal state-nya ada Indonesia, ada Artinya, Malaysia. Pak Surya? Ya. Ya, artinya Jadi, ini bukan mengancam kedaulatan, apalagi mungkin dipersepsikan mungkin jangan-jangan sesuatu yang menyeret Indonesia ini jangan-jangan masuk di dalam konflik perang. oh tidak ada kaitannya sama sekali, karena selat itu memang digunakan untuk pelayaran internasional, Mbak. Kita kalau patroli di Selat Malaka itu sudah normal, kita ketemu kapal Indo Amerika atau kapal Indo Cina sudah normatif, karena ya kita hanya bisa mengawasi aja, mereka bebas keluar masuk, asal aturan-aturan yang terus-menerus, misalnya nggak boleh membuat kegiatan-kegiatan yang mengganggu pelayaran internasional yang ada di sana, itu dipatuhi, Mbak. Jadi itu hal-hal yang normatif seperti tadi dikatakan Prof. Yukanto juga. Oke, kalau gitu Prof, sebenarnya apa hitung-hitungan untungnya bagi Indonesia nih ketika kapal perang AS lewat ke perairan kita? Ya ini Ya, memang sekali lagi sebenarnya nggak ada untung atau rugi ya, tetapi memang Indonesia kita harus membuka Selat Malaka itu untuk kita tidak halang-halangi dan lain sebagainya. Dan sekali lagi ini ada 3 negara yang ada di situ. Nah, satu itu, yang kedua, kalau mungkin ada ide Pak Purbaya kan nih buat pernyataan agak aneh juga. Awalnya bilang boleh tapi tidak boleh, gimana? Karena sebenarnya nggak bisa juga dikenakan tarif seperti itu, ya. Nah, tapi kalau dari pihak Singapura dia pinter, dia punya yang namanya kapal pemandu. Nah, kapal pemandu ini kalau misalnya kapal mau masuk ke Selat Malaka karena sangat dangkal ya untuk kapal-kapal tertentu bisa kandas, karam gitu, maka ada yang namanya pemandu. Nah, pemandu ini itu dikuasai oleh Singapura, bayar mahal dan lain sebagainya untuk kapal-kapal ini bisa melewati dengan selamat. Nah, kalau misalnya Indonesia, kita mau bilang sama Singapura nih, sama Malaysia, ayo kita ngomong lagi ya, bicara boleh nggak kalau misalnya kita kan punya Pelindo, kita mau supaya Pelindo bisa menghasilkan uang, boleh, tapi kita juga harus punya berbagai peralatannya, dan saya yakin peralatannya sudah ada, tinggal sekarang negosiasi dengan pihak Singapura. Oke, Prof. Tapi gini, pertanyaan berikutnya adalah sebelumnya kan Tiongkok juga pernah meng-highlight wacana izin terbang militer AS di wilayah udara Indonesia. Baru beberapa hari kemudian sekarang kapal perang AS melewati Selat Malaka. Pertanyaannya adalah bagaimana menjelaskan ke negara-negara lain seperti Iran termasuk bahwa kita ini artinya adalah kita ini menganut politik bebas aktif dan tidak berpihak kepada negara manapun yang sedang berkonflik. Ya, kalau misalnya yang soal blanket overflight clearance ini, sebenarnya kan prinsipnya boleh nggak lewat gitu ya.
prinsipnya kalau misalnya pesawat terjadwal sih boleh aja karena ada perjanjian internasional untuk itu ya, IASTA namanya. Tapi kalau untuk pesawat negara termasuk pesawat militer itu harus minta izin ke negara yang ada di bawahnya. Dan selama ini kita kalau nggak ada masalah kita kasih izin. Cuman yang diminta oleh Amerika Serikat ini blanket. Jadi dia bilang, udahlah, kamu kasih saya izin untuk berapapun pesawat udara yang akan melintasi ke wilayah kamu tanpa kamu perlu tahu tujuannya apa, jenis pesawatnya apa. Jadi itu sebagai blanket. Nah itu yang kemudian diprotes oleh pihak Cina. Kalau misalnya satu persatu ya nggak ada masalah. Ya hak dari Indonesia sebagai negara berdaulat untuk memberikan kesempatan ya pesawat udara mau melintas. Cuman kan kita tahu blanket ini diminta oleh Amerika Serikat karena ya berbagai alasan, apakah untuk pemupukan kekuatan di Timur Tengah, pesawat-pesawat militernya melewati wilayah itu, dan itu nggak cuma Indonesia, harusnya juga ke negara-negara lain yang akan dilewati oleh pesawat militer Amerika Serikat. Atau itu berkaitan dengan misalnya ada konflik mungkin antara Taiwan dengan Cina, sehingga Cina mungkin agak lebih sensitif mengenai masalah ini. Iya, jadi itu yang kita harus dalami dan saya minta pemerintah untuk lebih menjelaskan, mengclearkan masalah seperti ini. Jangan sampai mereka juga penjelasannya kalau menurut Pak Surya sendiri seperti apa? Apakah tadi penjelasan dari Pak Menlu sendiri sudah cukup atau sebenarnya harus lebih clear detail lagi nih, Pak Surya kalau menurut Anda? Ya, jadi memang kita harus memahami ya bahwa negara kita itu kan dulu negara pulau ya. Terdiri dari berbagai pulau. Nah, di antara pulau-pulau itu perairan internasional, artinya rute-rute internasional yang biasa digunakan untuk pelayaran gitu ya. Nah, setelah Juanda 57 kita berjuang terus sampai konvensi hukum laut internasional ketiga di Jamaika yang mengakomodir Indonesia sebagai state. Negara kepulauan. Nah, kalau negara kepulauan itu berarti antara tanah dan air menjadi satu. Jadi poinnya ketika apa? Kita punya kewajiban kita memberikan jalan, memberikan akses. Maka kita buatlah Arki 1, 2, 3 termasuk di Selat Malaka untuk kapal-kapal atau pesawat udara asing itu bebas melalui situ. Jadi artinya ini sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari ya Pak ya? Pak Surya? Tidak bisa, karena itu kewajiban kita Mbak. Ya, itu kewajiban kita Mbak, memberikan akses itu. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Surya, Prof. Hikmah. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Usai jeda kami kembali dengan informasi di tengah keputusan Presiden.